Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Febriana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2023 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan materi dan refleksi setelah saya mempelajari topik 1 Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai perjalanan pendidikan nasional. Dimulai dari diri. Alasan saya menjadi seorang guru karena bagi saya guru merupakan profesi yang mulia dan memang keinginan saya sejak saat saya pendidikan formal di tingkat sekolah dasar. Peran guru dalam dunia pendidikan tidak sekedar mengajar, namun juga mendidik peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik yaitu menaburkan benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan digunakan sebagai tuntunan untuk mencapai kebahagiaan manusia ataupun masyarakat. Dengan saya menjadi guru, saya ingin memerdekakan peserta didik menjadi pribadi yang baik sehingga dapat mengantarkannya dalam meraih cita-cita dan kebahagiaan di masa depan. Selanjutnya, perjalanan pendidikan nasional. Gerakan transformasi Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan pendidikan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pendidikan sebelum kemerdekaan bisa dikatakan merugikan masyarakat biasa dan hanya menguntungkan golongan tertentu saja. Pendidikan formal muncul pada tahun 1854, di mana bupati mendirikan sekolah hanya untuk mendidik calon pegawai dan rakyat yang menjadi pembantu pendukung usaha. Rakyat diberi pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, hanya untuk membantu dalam beberapa usahanya. Pada 1914 didirikan Sekolah Bumi Putra yang diperuntukkan bagi anak-anak keturunan bangsawan. Pada 1922 lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta, di mana ini merupakan perguruan nasional yang menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta semangat berjuang untuk kemerdekaan. Pada zaman Jepang, mulai menerapkan pendidikan semua kalangan, di mana pendidikan secara formal jenjang pendidikan sekolah dasar 6 tahun, SMP 3 tahun, dan juga SMA 3 tahun. Pendidikan setelah kemerdekaan di Indonesia sampai saat ini mengalami perubahan. Perjalanan kurikulum di Indonesia dimulai dari kurikulum pertama, kurikulum 1947, kemudian berganti jadi kurikulum 1964, selanjutnya kurikulum 1968, selanjutnya kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum 2006 yang dikenal dengan KTSP, kurikulum 2013, dan yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu kurikulum Merdeka. Ki Hajar Dewantara mengemukakan tripusat pendidikan yang menyatakan bahwa di dalam hidup anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya. Yang pertama yaitu alam keluarga, yang kedua sekolah, dan juga yang ketiga adalah masyarakat. Sistem pembelajaran yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among. Sistem Among ini sistem pendidikan kekeluargaan berlandaskan fitrah dan kemandirian. Sistem ini awalnya diterapkan di perguruan taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sendiri. Sistem Among sendiri memiliki 3 asas yang saat ini dijadikan asas dalam pendidikan menggunakan kurikulum Merdeka. Di antaranya, asas yang pertama yaitu Ingarso Suntulodo, di mana artinya di depan memberi contoh. Seorang guru hendaknya bisa menjadi pemimpin di kelas yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi peserta didik. Yang kedua yaitu Ing Madyo Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan semangat. Seorang guru hendaknya bisa bergabung di kelas dan memberikan semangat kepada peserta didik. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan dan arahan. Jadi kesimpulan untuk topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional ini yang saya dapatkan yaitu sistem pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda bertujuan untuk menciptakan tenaga bantu baik dalam pemerintah atau usaha dagang. Sedangkan tujuan pendidikan pada saat ini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.
Setelah mempelajari topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, saya banyak memperoleh pengetahuan, di antaranya memiliki pemahaman lebih mengenai bagaimana perjalanan transformasi pendidikan di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, memiliki pemahaman bagaimana perspektif dan pemikiran pendidikan menurut konsep Ki Hajar Dewantara yang selaras dengan Merdeka Belajar. Langkah konkret yang akan saya lakukan ketika saya akan menjadi guru yaitu mempelajari metode Among sesuai konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara bersamaan dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, memberikan pembelajaran yang melihat karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi pendidikan sesuai perkembangan zaman untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.